Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gue di channel Ngeskrip MR. Nah, udah lama ya kita gak update lagi di channel ini. Ya, bukan di channel ini aja ya. Di channel yang lainnya juga udah lama gak update ya. Malas ya, kebanyakan malas ya teman-teman. Bukan karena sibuk atau apa ya, malas gitu. Aduh, konten itu malas banget guys. Malasnya gimana? Ya, ngeditnya. Makanya ini video yang ini itu akan saya sederhanakan sesederhana mungkin. Oke, jadi tema di video kali ini itu yaitu akan nge-review ataupun ngebahas aset bundle yang masih berfungsi ya teman-teman, ataupun yang masih bisa digunakan untuk mengedit Unity 3D. Nah, seperti apa? Nah, ini tuh jadi aset bundle-nya itu berfungsi support ya, masih support dengan 64 bit. Bukan masih sih, emang support 64 bit. Kalau untuk 32 bit ini gak bisa digunakan ya kalau aset bundle yang ini. Dan salah satunya gak bisa digunakan juga melalui Exagear. Jadi ini tuh khusus untuk komputer ya, ataupun PC ya, Windows versi komputer gitu, ataupun laptop ya, laptop 64 bit ya, laptop 64 bit. Dan aset bundle ini tuh udah lama ya teman-teman, tapi masih bisa digunakan. Udah lama sejak tahun 2023-an ya. Sebenarnya saya itu dari dulu menggunakan ini aset bundle yang ini ya. Aset bundle laptop gitu. Aset bundle komputer ya, aset bundle PC gitu. Nah, di sini akan saya sederhanain, mungkin hanya pembahasannya hanya pembahasan saja ya, bukan tutorial gitu. Jadi ini hanya poin-poin penting yang akan saya bahas. Nanti akan saya tunjukin juga cara mengeditnya, cara membuka file Unity 3D, cara mengedit file yang ingin ditentukan ya. Ya, misalkan kita itu ingin menambahkan gambar logo pada map Mobile Legends gitu. Nah, nanti akan saya contohkan di situ. Terus nanti cara pasangnya lagi gitu. Soalnya kan kalau untuk mengedit Unity 3D itu dibongkar dulu teman-teman. Dari satu file, misalkan dari satu file nih teman-teman. Pakai aset bundle kita bongkar menjadi puluhan file. Itu jadi puluhan file. Nah, nanti salah satunya kita pilih bagian mana yang ingin kita edit. Nah, setelah diedit, nah nanti kita cantumkan lagi, kita robah lagi. Nah, itu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama ya, di sini udah memakan hampir 2 menit lebih. Gak hampir sih, memang hampir 3 menit ya, 3 menit ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan intinya. Di sini ya biar gak ribet ngedit gitu, kita langsung saja tembak pakai kamera smartphone ya ke layar laptopnya gitu. Kalau nanti rekam layar komputer nanti wah malasnya itu teman-teman, jadi pindah-pindah dulu ya teman. Jadi dieditnya itu pindahin dulu teman-teman, dari komputer ke smartphone, dari laptop ke smartphone-nya, nanti ribet lagi ya. Jadi kalau tembak ini nanti saat diedit itu tinggal jeplak-jeplak, langsung edit teman-teman ya. Langsung diekspor, nanti gak perlu tambah ini tambah itu. Oke, biar gak lama-lama ya, kita langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke guys, di sini mudah-mudahan jernih ya, mudah-mudahan jernih, bisa kelihatan dengan jelas gitu. Nah, di sini ada aset bundle ini. Di sini judulnya 2024 ya. Sebenarnya itu 2023 ini tuh udah ininya ya. Nah, di sini juga dulu sekali di sini ya, namanya dulu sekali karena memang aset bundle ini sering saya gunakan dari dulu-dulu ya, udah lama gitu. Nah, di sini juga saya sudah sediain juga map original ataupun file original dari Mobile Legends sebagai contoh ya. Di sini ada beberapa, nah di sini ada beberapa. Nanti akan saya edit salah satunya biar gak lama gitu ya. Oke, di sini ada. Nah, di sini juga untuk nama aset bundle-nya juga di sini ini ya, Core 64 bit PC ya. Nggak ditulis di sini PC-nya ya. Oh. Oke, langsung saja ya. Di sini penggunaannya itu sama kayak Exagear. Di sini tinggal klik saja aset bundle-nya. Nah, di sini langsung kebuka. Nanti seperti ini tampilannya. Seperti ini. Di sini kecilin bisa. Nah, tapi biar jelas kita full layar aja. Nah, teman-teman ya, full layar. Oke, seperti biasa nanti di sini ikutin saja kursornya ya. Nah, di sini masukinnya di sini ada file. Tulisan file di pojok kiri atas.
lalu open. Nah, di sini open, nanti akan masuk ke folder seperti ini. Oke, nah di sini untuk file Unity 3D-nya mau apa gitu. Bisa ya. Mau apa? Di sini ada. Nah, di sini akan saya edit yaitu map ya, map teman-teman. Map di sini add. Oke, langsung buka. Nah, untuk nanti akan langsung ngezoom ke tampilan seperti itu lagi, seperti ini. Di sini itu untuk menyimpan apa ya? Sebutnya itu folder, pilih folder ya untuk menyimpan data cadangan ataupun data itunya ya. Nanti data apa ya sebutnya itu ya, teman-teman. Backupannya. Data backupannya. Setelah itu, nah oke, sudah selesai. Nah, setelah itu nanti jika sudah disimpan seperti itu, nah ini jadi bisa kebuka seperti ini. Nah, di sini ada 2 file. Nah, kalau untuk map original, nah ini yang bawah itu kosong nanti ya. Ini gak ada isinya. Gak ada isinya. Walaupun udah di tap-tap kayak gini juga. Nah, ini kok. Nih, di sini ada namanya ya. Unnamed asset. Nah, ini kosong, isinya kosong. Di sini pilih yang build player. Nah, yang intinya yang barisan kedua ataupun pertama ya di sini ya, garis baru. Nah, di sini ada pertama, lalu yang bawahnya itu kan kosong. Sebagai backup cadangan itu yang bawah itu. Nah, yang atas. Oke, di sini ini masih acak-acakan, masih gak bersusun ya, gak beraturan susunannya. Nah, biar jelas nanti klik tipe dulu, lalu name, tipe lagi. Nah, nanti akan tersusun seperti ini. Di sini berurutan sesuai angka ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi sini ada 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 dan seterusnya. Oke. Gimana ya tadi itu mau apa ya? Jadi gini ya teman-teman, jadi pembahasan kali ini tuh gitu. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Oke. Oh, bentar guys. Sini kan kita itu mau ngedit map ya, misalkan mau nambahin logo ataupun nambahin foto kita di map Mobile Legends gitu. Foto sendiri itu di map Mobile Legends ya. Oke, kita pilih ini dulu. Kacau, ini kacau. Ulangi lagi, set. Set. Nah, ini udah ya. Kita cek dulu. Oke, satu kali lagi di tipe. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini itu kalau untuk map, ini untuk Mobile Legends ya teman-teman. Kalau yang lain beda lagi nanti. Susunannya beda lagi. Nah, jika sudah di sini sebenarnya udah kelihatan, tapi biar jelas bisa diblok seperti ini. Set. Nah, ini udah sampai 28 ya. Ini tuh untuk jadi apa sebutnya itu, ini tuh tampilan semua pada gameplay Mobile Legends seperti rumput, tembok, tower gitu ada di sini ya teman-teman, gambar-gambarnya itu ada di sini. Oke, lalu plugin. Nah, di sini ada export to PNG. Oke, di sini. Nah, kita di sini aja taruhnya. Set. Harusnya bikin folder dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada nih warna hijau. Nah, itu loadingnya ya. Nah, ini udah selesai. Kita cek. Nah, bundle. Nah, ini ya gambar semua. Yaitu gambar dari itu, teman-teman ya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di sini gambar-gambarnya. Oke, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini tuh apa ya? Ini nggak tahu ini bagian apanya, tapi kayak air gitu. Intinya air lah ibaratnya ya. Bisa bilang air lah. Oke, nah di sini ini rumput teman-teman. Warnanya bisa kita ubah. Di sini kan putih untuk sebagai contoh, putih. Nah, jika teman-teman ingin dirubah menjadi hijau, jadi biru, nah ini bisa dirubah. Tapi ada lagi yang lebih jernih. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman yang warnanya. Kalau yang ini itu bagian penjelasnya ataupun apa ya? Penjernih ya. Jadi kan ini nih, ini warnanya teman-teman. Warnanya. Kalau rumputnya ingin merah, nah di sini tinggal edit saja, ini edit. Nah, warnanya dimerahin ini, warna ininya dimerahin.
Nah, kalau ingin nambahin gambar gitu, misalkan foto kita di map Mobile Legends-nya di sini teman-teman ya. Ini ada bagian ini. Nah, nanti kan kalau diedit itu beda ya teman-teman tampilannya. Namanya beda. Nah, nanti usahain sesuaiin sama yang ini. Namanya sesuaikan ya. Oke, di sini contoh di sini saya sudah mengedit, misalkan sudah mengubah ataupun menambahkan gambar saya di sini ya. Jadi yang ini kita hapus dulu. Set, biar jelas ini biar paham. Oke, sip. Ini kita hapus aja dulu. Nah, ini yang ini ya teman-teman. Jadi ini tuh gambar map ya bagian tengahnya. Misalkan kita tuh sudah nambahin logo ya. Ini agak gelap kayaknya. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman. Seperti itu tampilannya. Nah, misalkan di sini tuh udah ada logo channel saya misalkan. Nah, namanya usahakan di sini copy, namanya copy, lalu pindahkan sama file yang sama foto yang sudah dieditnya teman-teman, hasil yang sudah diedit. Nah, usahakan sama seperti ini, jangan sampai ada yang beda. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan foto yang sudah kita edit itu ke bagian scriptnya teman-teman, ataupun ke file utama ya. Nah, kalau itu balik lagi ke aset bundle. Ke aset bundle. Nah, di sini kan ada nih. Mana lagi barusan? Nah, ini. Di sini PPP 032 Dimian 04. Nah, di sini kuncinya itu ini teman-teman ya, 04. Lalu kita cari 04. 04. Nah, ini ada ya. Nah, ini teman-teman. Kelihatan jelas ya, ini jelas. Nah, di sini ya Dimian. Dimian 04 set. Lalu di sini masuk ke plugin. Nah, di sini edit. Oke. Lalu di sini load, lalu masukkan gambar yang sudah diedit tadi. Nah, cuma itu pembahasannya memang mudah ya, teman-teman. Nah, di sini kalau sudah selesai langsung oke. Oke, di sini pilih yang pas ya, di sininya itu pas. Ini kepotong kelihatan, kayaknya potong ya, potong. Nah, di sini ada pas nanti pilihannya ya. Di sini ada pas perseptual, kemudian slow perseptual. Nah, di sini pilih yang pas yang atas. Klik oke. Oke, jika sudah misalkan ya, jika sudah dan ingin menyimpannya, tinggal klik ke file, klik lagi ke file ya di paling atas di sini ada. Ada ini nggak kelihatan nih, kepotong. Nah, ini ya. Di paling atas ini teman-teman. Nah, ini ada file. Lalu di sini ada apply and save all. Jadi menyimpan semua ya. Apply itu muat ulang dan simpan semua. Oke, di sini. Nah, di sini kan udah nih, sini filenya, sini file dan di sini untuk namanya kita cek dulu apakah udah sesuai. Di sini udah ya. Di sini udah namanya udah sesuai PPP 032 simpan. Nah, sudah selesai. Jika sudah jadi filenya itu ini nih, yang ini ya, teman-teman yang ini. Kalau yang originalnya itu ini nih, yang tadi itu. Nah, ini. Jadi fungsinya disimpan di awal itu ada backup ya. Saya bilang itu backup ya awal itu. Nah, ini fungsi teman-teman ya. Jadi untuk hasil mengeditnya itu di sini. Nah, jadi yang ini gunakan yang ini. Nah, jika sudah menggunakan yang ini, nanti foto yang kita masukkan ataupun nama ya gambar kita ataupun gambar sendiri yang dimasukkan pada map itu akan muncul jika menggunakan file yang ini yang udah jadi. Kalau yang ini kan belum jadi ya, belum diedit ya teman-teman yang ini ya. Belum diapa-apain. Nah, mungkin hanya itu teman-teman pembahasan kali ini dan untuk bagi teman-teman yang tertarik dengan aset bundle ini ada di komentar ya, di pin komentar atau mungkin di deskripsi itu. Dan ya sampai sini dulu, semoga dapat dipahami penjelasan saya gitu. Agak belibet juga ya teman-teman, tapi mohon maaf lah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai sini dulu dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya bila mana gitu pembahasan ini ataupun reviewan seputar aset bundle ini itu bermanfaat. Dan perlu diingatkan teman-teman, aset bundle ini itu hanya apa ya? Hanya untuk komputer ya. Jadi untuk smartphone ataupun untuk Exagir gitu ya, gak bisa teman-teman.
Dan ini juga untuk 32 bit 64 bit. Oke, sekian dari saya ya, semoga dapat dimengerti dan mudah-mudahan dengan adanya aset bundle yang bisa digunakan untuk mengedit Unity 3D bisa membuat karya ya. Jadi kita semua bisa membuat karya ya. Jadi membuat karya mengembangkan karya ya, ataupun karya dari imajinasi kita teman-teman ya, menjadi nyata gitu dalam dunia pergaman. Oke, semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.